Coba bayangin deh, tiba-tiba aja semua teknologi yang kita pakai sehari-hari mati total. Pesawat nggak bisa terbang, uang di bank hilang, dan listrik padam. Mengerikan kan? Nah, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Kita hidup di tengah revolusi digital yang luar biasa cepat. Tapi di saat yang sama, kita mempertaruhkan hidup kita pada sebuah infrastruktur digital tak kasat mata yang jujur aja sebagian besar dari kita tuh nggak paham-paham amat. Coba bayangin situasi ini. Kamu mau nggak bawa mobil ngebut di jalan tol, tapi mobilnya nggak ada remnya sama sekali? Nggak mungkin mau kan? Tapi faktanya, secara kolektif, inilah yang persis lagi kita lakuin. Kita adopsi teknologi digital baru yang super cepat tanpa mikirin keamanannya. Ini tuh ibarat zaman koboi di awal masa penemuan mobil. Orang-orang dulu kagum banget lihat mobil jalan tanpa kuda, tapi mereka belum kepikiran buat bikin sabuk pengaman, rem cakram, apalagi airbag. Intinya, saat ini kita tuh lagi hidup dalam sebuah ilusi keamanan. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, era baru dunia digital. Kita mulai dengan angka yang bikin merinding nih, 40 juta. Wah, ini bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas loh. Ini adalah jumlah detail kartu pelanggan yang sukses dicuri dari sistem raksasa retail Target di akhir tahun 2013 lalu. Gila kan? Cuma dari satu kejadian ini aja, ilusi rasa aman di dunia korporasi global langsung hancur berantakan. Dan ternyata kejadian kayak gitu bukan cuma kebetulan satu kali aja. Cuma beda setahun, di 2014, giliran Sony yang kebobolan parah. Ada sekitar 100 terabyte data super sensitif perusahaan, mulai dari email rahasia sampai data pribadi karyawan, bocor gitu aja ke publik. Buat gambaran aja, 100 terabyte itu setara dengan puluhan ribu film layar lebar resolusi tinggi. Skala kerentanan digital di zaman sekarang tuh bener-bener udah di luar nalar otak kita yang biasanya cuma terbiasa waspada sama ancaman fisik. Nah, disinilah letak anehnya insting manusia. Kalau kamu punya emas batangan, udah pasti dong kamu bakal ngunci emas itu di dalam brankas baja yang tebal plus dipasangi alarm kan? Tapi ironisnya, pas kita ngomongin soal data digital rahasia yang nilainya bisa jauh lebih mahal dari emas tadi, kita malah sering banget ninggalin data itu terbuka lebar gitu aja tanpa pengamanan di jaringan publik. Aneh kan? Lanjut ke bagian kedua, anatomi sebuah serangan cyber. Oke, jadi apa sih yang pertama kali diincar sama hacker? Mereka bakal nyari yang namanya permukaan serangan atau attack surface. Gampangnya, coba bayangin sistem digital kamu tuh kayak instalasi pipa air di rumah. Setiap kali kamu nambahin perangkat baru, kayak ponsel pintar atau koneksi internet tanpa kabel, itu ibarat kamu nambahin pipa baru. Makin banyak pipa yang kamu pasang, ya makin gede juga risiko ada sambungan yang bocor. Nah, celah itulah yang jadi pintu masuk buat mereka yang nggak diundang. Begitu pintu masuknya ketemu, peretas biasanya bakal ngeluncurin ancaman persisten tingkat lanjut atau APT. Prosesnya ngelewatin 4 tahap yang diam-diam mematikan. Pertama, infeksi, malware masuk ke sistem. Kedua, persistensi, malware bakal ngakar dalam-dalam biar nggak gampang dihapus. Ketiga, komunikasi, dia mulai ngirim sinyal diam-diam keluar jaringan. Dan yang terakhir, tahap keempat, kontrol. Di titik ini, peretas udah pegang kendali penuh dari jarak jauh, dan kamu sama sekali nggak nyadar. Serem banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, manusia, celah paling lemah. Nah, buat contoh netralnya tentang dinamika ini, coba kita lihat kasus Edward Snowden di tahun 2013. Kalau kita lihat murni dari kacamata teknis keamanan, ini adalah contoh paling sempurna dari bahayanya ancaman orang dalam yang terlalu dipercaya. Snowden ini bukan hacker dari negara musuh yang ngejebol tembok keamanan dari luar loh. Dia adalah subkontraktor di dalam jaringan NSA itu sendiri. Karena dia punya akses dan akumulasi pengetahuan yang luar biasa detail tentang sistem tersebut, dia tahu persis di mana letak titik-titik lemah yang tersembunyi. Nggak butuh ngehack susah-susah kalau dari awal kamu udah pegang kuncinya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana faktor manusia itu bisa jadi senjata yang paling mematikan buat sistem keamanan. Entah itu lewat rekayasa sosial, di mana hacker ngerasa lebih gampang nipu staf kamu lewat telepon dibanding susah-susah nulis kode virus. Atau bahayanya punya satu orang yang menguasai semua celah rahasia sendirian. Sampai ke hal-hal sepele banget kayak rasa puas diri. Contohnya, pakai password standar bawaan pabrik buat sistem yang super penting. Begitu kelemahan manusiawi ini digabung sama budaya kerja yang abai, wah itu sih tinggal nunggu waktu aja buat hancur. Mari kita bahas bagian keempat, risiko bertumpuk dan pertahanan berlapis. Asal kamu tahu, perusahaan besar tuh jarang banget kolaps cuma gara-gara satu kesalahan kecil. Biasanya, bencana besar terjadi karena yang namanya risiko bertumpuk. Bayangin ini kayak efek domino. Ada banyak kerentanan kecil berisiko rendah yang dibiarin aja nggak diurus. Nah, begitu masalah-masalah kecil ini saling naik jadi satu rantai, dan gagal barengan di waktu yang sama, boom, dampak finansialnya langsung dahsyat luar biasa. Terus solusinya gimana dong?
Nah, untuk nangkal ini, Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA pakai satu konsep pondasi yang namanya pertahanan berlapis. Logikanya simple tapi jitu banget. Jangan pernah ngandelin cuma satu tembok aja. Kamu harus gabungin pengamanan fisik yang kuat, teknologi enkripsi kelas dewa, dan standar prosedur kerja yang ketat buat karyawan. Jadi, kalau sampai satu lapisan gagal nahan serangan, masih ada lapisan-lapisan lain di belakangnya yang siap ngeblokir ancaman itu. Dan ini dia fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala. Menurut data dari inisiatif Cyber Essentials di Inggris, ternyata 80% serangan siber saat ini itu bisa diblokir loh. Caranya cuma dengan disiplin ngelakuin keamanan dasar aja. Hal-hal simpel kayak ngurusin firewall, rajin nerapin pemanduan sistem, dan ngatur hak akses buat user ternyata dampaknya super masif. Jadi sebelum kamu pusing mikirin serangan hacker tingkat tinggi, hal-hal basic ini wajib banget beres duluan. Lanjut ke bagian kelima, perang cyber masa depan. Kira-kira siapa aja sih aktor yang lagi main di perang dingin tak kasat mata ini? Macam-macam, mulai dari tingkat negara yang saling serang buat spionase, intelijen, dan nyabotase infrastruktur musuh mereka. Terus, ada kejahatan terorganisir semacam mafia modern yang ngejadiin bank dan bisnis retail sebagai mesin ATM pribadi mereka. Sampai kelompok teroris atau peretas ideologis yang meretas demi nyebarin disinformasi politik. Buat mereka semua, ini murni soal ngerebut uang dan kekuasaan absolut. Sekarang, coba kita flashback sedikit buat lihat seberapa cepat kita terseret ke medan pertempuran ini. Ingat kan, smartphone canggih pertama itu baru rilis tahun 2007. Tapi dalam waktu cuma 6 tahun, perangkat genggam udah mendominasi miliaran orang di dunia. Nah, bayangin aja pas kita melangkah menuju tahun 2026 dan seterusnya, dengan maraknya kecerdasan buatan dan perabotan rumah yang semuanya connect ke internet, ruang hidup privat kita bakal berubah total jadi permukaan serangan yang super luas buat dieksploitasi. Di tahap ini, ada satu kutipan yang tajam banget dari penulis Raef Mewise yang bunyinya, jika kamu tidak peduli dengan keamanan cyber, berarti kamu belum cukup tahu soal itu. Jerep banget kan? Artinya, ketidaktahuan kita itu bukan lagi alasan yang bisa dimaklumi. Justru itu adalah risiko terbesar kita. Nah, setelah paham masalahnya, mari kita pindah haluan untuk ngebahas solusi konkret yang bisa langsung kamu terapkan. Kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan dan langkah nyata. Oke, ini dia langkah-langkah praktis yang wajib banget kamu lakuin buat ngebangun pertahanan berlapis kamu sendiri. Pertama, pilah-pilah dulu datamu, mana yang paling bernilai, lalu kasih perlindungan khusus ke data itu. Terus tutup akses digital atau perangkat yang nggak pernah dipakai, alias kurangin pipa-pipa bocormu tadi. Terapkan batas akses seminimal mungkin buat para pengguna sistem, jadi kalau satu akun diretas, kerusakannya nggak menyebar kemana-mana. Pastiin kamu selalu mengupdate perangkat secepat mungkin. Dan terakhir, jangan pelit buat terus berinvestasi, melatih manusia yang ada di balik layar tersebut. Sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungkan. Tahukah kamu secara pasti di mana aset dan informasi digitalmu yang paling sensitif tertidur lelap pada malam ini? Apakah mereka benar-benar aman terkunci di dalam berangkas digitalmu? Atau jangan-jangan tanpa sadar kamu ninggalin jendelanya terbuka lebar di tengah kegelapan malam? Ingat, keamananmu sepenuhnya ada di tanganmu sendiri. Yuk, perbaiki dari sekarang.